Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bersama saya, Sari Sulistiawati Suwardi, PTP BPSDM Hukum dan HAM. Mungkin pada kesempatan awal ini mohon perkenalan Pak Diki untuk memperkenalkan diri. Terima kasih Bu Sari. Perkenalkan, nama saya Diki Muhammad Faisal. Saya dari Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM. Dan saya saat ini mengampu jabatan penyuluh hukum ahli muda dan diberi tugas tambahan sebagai fasilitasi jabatan fungsional penyuluh hukum. Ya Pak Diki, terima kasih sudah berkenan hadir ke BPSDM, ke Kampung Gandul. Yang kami pastinya tahu, kita semua tahu Pak Diki ini sering ke BPSDM terkait dengan koordinasi pengembangan kompetensi bagi para penyuluh hukum. Dan juga mengampu beberapa mata pelatihan bagi para penyuluh hukum. Ingin tahu Pak, sebenarnya penyuluh hukum itu seperti apa Pak? Makhluk seperti apa nih penyuluh hukum ini? Apa sih urgensinya penyuluh hukum? Baik, Bu Sari, untuk penyuluh hukum sendiri itu adalah seorang pegawai negeri sipil kalau saat ini Bu ya, karena kita belum ASN di P3K. Jadi penyuluh hukum itu adalah seorang yang memiliki tugas dan fungsi dalam rangka penyebarluasan informasi hukum Bu. Pada intinya adalah negara kita sebagai negara hukum memiliki peraturan perundang-undangan baik yang bersifat tingkat pusat dan daerah, dan hal tersebut perlu disosialisasikan kepada masyarakat supaya masyarakat mengerti hak dan kewajibannya di hadapan hukum. Kurang lebih tugas dan fungsi penyuluh hukum itu seperti itu Bu. Jadi penyuluh hukum lebih tepatnya adalah seorang PNS yang memang memiliki wewenang dan juga tanggung jawab bagaimana informasi hukum ini sampai kepada masyarakat. Tentu informasi ini harus benar dan juga tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kurang lebih begitu. Ya baik, PNS kita kunci di situ ya. Seorang penyuluh hukum ini PNS. Betul. Ketika bicara penyuluh hukum dengan kegiatan tersebut, artinya seorang penyuluh hukum benar-benar harus mengetahui wawasan hukum ya. Oke, baik Bu. Ini yang menarik sebetulnya. Berbeda dengan jabatan-jabatan fungsional di bidang peradilan dan juga hukum, penyuluh hukum ini selain harus memiliki pengetahuan umum tentang hukum, yang bersangkutan ini juga sebetulnya harus memiliki kompetensi lain. Salah satunya adalah kemampuan mereka menyampaikan informasi. Dalam hal ini kemampuan berkomunikasinya. Tentu memang selain kemampuan-kemampuan komunikasi yang memang dibutuhkan untuk masyarakat luas supaya mereka bisa lebih mengerti. Dengan hal ini kan hukum itu istilahnya sangat-sangat sulit untuk masyarakat awam mengerti. Nah, fungsi dari penyuluh hukum ini sebetulnya dia bisa menyederhanakan bahasa hukum yang rumit menjadi bahasa hukum yang mudah dimengerti oleh masyarakat. Tentu supaya apa? Supaya masyarakat jauh lebih mudah dalam memahami keutuhan dari bagaimana hukum itu mengatur kehidupan mereka sehari-hari. Itu Bu. Dan kalau ditanya apakah dia harus penyuluh hukum itu adalah sarjana hukum. Ya. Betul. Apakah harus sarjana hukum nih? Betul, ya. Pertanyaan klasik ini sebetulnya. Jawabannya adalah dia tidak harus sarjana hukum. Karena praktik pekerjaannya tidak melulu soal bagaimana menempatkan hak dan kewajiban warga negara saja, penyelenggara negara saja. Tapi sebetulnya tidak harus penyuluh hukum itu adalah seorang sarjana hukum, karena kebutuhan-kebutuhan disiplin ilmu yang lain termasuk ilmu sosial seperti ilmu komunikasi itu juga sebetulnya sangat mewarnai pekerjaan penyuluh hukum. Kenapa? Karena sebetulnya kompetensi-kompetensi yang diampu oleh penyuluh hukum dari non sarjana hukum ini sebetulnya juga punya warna tersendiri Bu, karena kan kebutuhan kita untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat butuh skill-skill ataupun kompetensi yang berkaitan dengan komunikasi. Makanya sebagai jabatan fungsional terbuka, penyuluh hukum tidak harus sarjana hukum. Penyuluh hukum boleh diisi dari sarjana apa saja sebetulnya. Yang terpenting adalah dia memiliki pengalaman di bidang hukum. Yang itu yang terpenting. Karena apa? Karena supaya kemampuan memahami abstraksi hukum, memahami konstruksi hukum ini jadi lebih mantap ketika dia sudah duduk di bidang tersebut. Seperti itu sih Bu. Berarti untuk menjadi PNS, menjadi seorang penyuluh hukum
itu tidak hanya seorang sarjana hukum, tetapi bagi para PNS yang juga mempunyai latar belakang keilmuan rumpun sosial. Seperti itu ya? Betul Bu, betul. Termasuk pendidikan juga bisa Bu, karena kan Oke. pendidikan itu kan juga salah satunya kita melaksanakan penyuluhan hukum dengan pendekatan ke sekolah-sekolah. Itu juga dengan pengalaman dan latar belakang seorang pendidik atau disiplin ilmu formalnya adalah pendidikan. Dia jauh juga bisa lebih dekat dengan bagaimana memperlakukan, mendekati pelajar dan juga memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan hukum supaya anak-anak pelajar jauh lebih bisa aktif mendukung apa materi-materi yang disampaikan oleh penyuluh hukum itu juga. Baik, nah Pak Diki, penyuluh hukum sudah jelas apa yang dilakukan. Kemudian ilmu yang harus dimiliki, latar belakangnya tidak harus sarjana hukum, bisa yang memiliki latar belakang rumpun sosial. Nah, kembali lagi, kalau ingin menjadi penyuluh hukum, harus seperti apa nih stepnya? Ya, baik. Untuk menjadi seorang penyuluh hukum sama dengan jabatan fungsional lainnya berdasarkan peraturan yang berlaku. Pertama, dia harus berstatus PNS, tadi sudah disampaikan. Kedua, mereka yang akan melamar sebagai penyuluh hukum itu harus lulus uji kompetensi, Bu Sari. Jadi, uji kompetensi ini ada 3 aspek yang akan diuji. Yang pertama adalah aspek teknis, kompetensi teknisnya. Yang kedua adalah aspek kompetensi manajerial, dan yang ketiga aspek kompetensi sosiokultural. Nah, 3 aspek ini yang menjadi satu kesatuan untuk seseorang diangkat ke dalam jabatan fungsional penyuluh hukum. Selain persyaratan PNS dan juga mengikuti uji kompetensi dan lulus, ada juga persyaratan lain seperti usia. Diatur dalam diatur dalam peraturan terbaru untuk pengangkatan penyuluh hukum pertama itu batas maksimal 53 tahun. Untuk penyuluh hukum muda dan madya itu adalah kurang 55 tahun, dan untuk penyuluh hukum utama itu sampai ke 60 tahun. Jadi untuk pimpinan-pimpinan tinggi yang akan menduduki jabatan fungsional penyuluh hukum ahli utama, beliau bisa menduduki ketika masih berusia 60 tahun atau belum pensiun. Itu untuk syarat yang umur. Ada juga syarat-syarat lain seperti misalnya prestasi kerjanya harus bernilai baik dalam kurun waktu 2 tahun. Nanti mungkin kalau saya ada kekeliruan bisa diperbaiki. Dan juga 2 tahun pengalaman di bidang hukum, di bidang yang akan diampu. Namun syarat 2 tahun ini tidak mutlak, karena apabila organisasi sedang membutuhkan penyuluh hukum yang baru, itu bisa direduksi menjadi hanya 1 tahun. Itu kurang lebih syarat-syarat gambaran besar syaratnya. Sedangkan untuk syarat-syarat yang lainnya bisa ditentukan kemudian oleh instansi pembina. Gitu Bu, kalau memang ingin diangkat sebagai penyuluh hukum syarat-syaratnya. Ya, saya garis bawahin yang belakang tuh, instansi pembina. Ketika menjadi penyuluh hukum harus mengajukan melamar atau mengajukan usulan. Nah, instansi pembina adalah Kementerian Hukum dan HAM. Dalam hal ini Badan Pembinaan Hukum Nasional. Nah, stepnya ini seperti apa? Kalau seumpama pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang menduduki jabatan bukan penyuluh hukum, tetapi ingin menjadi penyuluh hukum. Nah, ini stepnya seperti apa? Atau mungkin ini jabatan terbuka ya? Artinya di luar kementerian kita bisa ya? Betul. Nah, ketika pegawai PNS di luar Kementerian Hukum dan HAM seperti itu ingin menjadi penyuluh hukum, ini stepnya seperti apa Pak Diki? Baik, untuk menjadi seorang penyuluh hukum selain tadi syaratnya sudah disebutkan, itu juga ada jalurnya, sama kayak jalur masuk perguruan tinggi. Dalam jalur masuk sebagai penyuluh hukum juga kurang lebih ada 4, Bu Sari. Yang pertama adalah berkaitan dengan pengangkatan pertama. Jadi untuk yang calon-calon PNS yang akan menduduki jabatan fungsional penyuluh hukum melalui pengangkatan pertama. Ya, jadi untuk pengangkatan pertama itu adalah untuk yang memang karirnya dimulai dari keluar SKBKN itu ya? Betul. Jadi nanti memang dia sudah melamar di jabatan fungsional penyuluh hukum, itu pengangkatan pertama. Jadi nanti karirnya mulai dari situ. Ada juga yang kedua, ini adalah perpindahan dari jabatan lain. Nah, perpindahan dari jabatan lain adalah mekanisme yang sebetulnya mirip dengan jalur yang ketiga Bu, atau in-passing. Nah, perbedaannya kalau perpindahan dari jabatan lain ini bisa diikutin
oleh seluruh pegawai negeri yang belum menduduki jabatan fungsional penyulukum ataupun jabatan fungsional yang lainnya yang memang bisa memenuhi syarat untuk mengikuti ataupun mengikuti uji kompetensi dan duduk di jabatan fungsional. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, in-passing. In-passing ini memang secara gambaran untuk penyulukum sudah tidak dibuka lagi sampai dengan tahun ini karena memang sudah tidak ada perubahan tugas dan fungsi yang mendasar, Bu. Karena syarat in-passing adalah selain untuk pengadaan pertama kali, dia harus ada persyaratan lain apabila jabatannya sudah diisi. Itu harus ada kebutuhan yang sifatnya mendesak. Formasi ya? Betul, formasinya juga mendesak untuk segera diadakan. Itu bisa diselenggarakan penyesuaian atau in-passing. Nah, yang terakhir adalah promosi. Nah, kalau untuk promosi sendiri memang ada 2 jalur untuk promosi. Promosi yang sifatnya penyulukum yang sudah jadi penyulukum, ini juga bisa menduduki jabatan yang lebih tinggi melalui kenaikan karirnya jenjang. nampak ya. Betul. Dan ada juga promosi yang disebut dengan promosi untuk teman-teman yang mengampu jabatan struktural. Nah, untuk promosi sendiri itu bisa secara diagonal, Bu, sifatnya. Jadi tidak mendatar ataupun ke atas naik satu jenjang. Diagonal ini bagaimana? Contohnya adalah para pejabat pengawas eselon 4 itu kan apabila dia dilakukan perpindahan jabatan sifatnya dipindah ke penyulukum ahli muda karena jabatan pengawas. Namun kalau yang promosi diagonal sifatnya dari penyulukum pertama misalnya jabatan strukturalnya adalah eselon 4. Dia selevel kepala sub bidang. Apabila dilakukan promosi yang bersangkutan sifatnya diagonal, bisa langsung menduduki jabatan fungsional penyulukum ahli madya. Ini menarik memang untuk pola baru dalam proses pengangkatan. Iya, baru ya. Iya. Mengingat sekarang kita semua larinya ke fungsional nih. Betul sekali, Bu, itu. Dan memang ada beberapa pengaturan yang sifatnya lebih tegas. Salah satunya untuk yang perpindahan dari jabatan lain. Apabila dulu calon penyulukum yang memiliki pangkat sudah 3C sampai 4A, ketika 3C 3D yang bersangkutan bisa langsung dilakukan in-passing atau penyesuaian ke dalam jabatan yang sesuai. 3D itu pasti larinya ke penyulukum ahli muda. 4A larinya langsung ke penyulukum ahli madya. Namun kalau sekarang sudah tidak bisa lagi dengan menggunakan pola tersebut, Bu. Karena dengan lahirnya Permen PAN nomor 1 tahun 2023 itu seluruh jabatan fungsional umum yang memang tidak mengampu jabatan struktural apabila mengikuti perpindahan dari jabatan lain yang bersangkutan mulainya dari awal lagi dari penyulukum pertama lagi ya. Betul. Walaupun nanti dengan mekanisme yang ada kenaikan ke jenjang mudanya tidak terlalu lama menunggu berdasarkan kepangkatan dan juga masa kerja golongan yang dimiliki. Seperti itu, Bu, nanti, Bu.